Muhammad ibn Ka'ab wa Zaid ibn Aslam wa Qatadah. Iya. Ini Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma sahabat. Muhammad bin Ka'ab itu tabi'in, Zaid bin Aslam tabi'in, Qatadah ini Qatadah bin Di'amah As-Sadusi Al-Basri. Nah, semuanya ini tabi'in selain Abdullah bin Umar. Nah, dakhala hadithu ba'dihim fi ba'd. Iya. Nah, hadis mereka itu masuk dengan sebahagian yang lain. Yakni maksudnya mereka hadis ini kumpulan daripada riwayat hadis mereka. Nah, yang maknanya atau lafaznya itu berdekatan. Nah, dan maknanya itu berdekatan. Tayyib. Annahu qala, sungguhnya beliau mengatakan, yakni Abdullah bin Umar, annahu qala rajulun fi ghazwati Tabuk, bahwa ada seseorang laki-laki ketika perang Tabuk. Nah, kapan ini perang Tabuk? Nah, perang Tabuk itu di bulan Rajab tahun ke-9 Hijriah. Iya, pada saat itu musim panas. Ya, musim yang buah-buahan itu siap panen. Nah, ingat 3 sahabat yang tidak ikut perang Tabuk. Nah, masih ingat nama-nama mereka? Disebutkan dalam hadis panjang. Murarah ibn Rabi', Ka'ab ibn Malik, kemudian Hilal ibn Umayyah. Nah, ini 3 sahabat tidak ikut dalam perang Tabuk. Nah, di perang Tabuk, ada seorang laki-laki mengatakan, ma ra'ayna mitna qura'auna haula'i argaba butunan. Kami tidak pernah melihat seperti para pembaca Al-Quran kita ini. Maksudnya pembaca Al-Quran kita ini Nabi dan sahabatnya. Kami tidak pernah melihat para pembaca Al-Quran kita ini. Bagaimana mereka? Argaba butunan, paling besar perutnya. Maksudnya paling banyak makannya, paling rakus. Nah, wala akdzaba al-sunan, dan mereka ini paling dusta ucapannya. Nah, wala ajbana indal liqa, dan mereka paling pengecut ketika bertemu dengan musuh. Ini ucapan laki-laki itu. Nah, menuduh Rasulullah dan para sahabat di perang Tabuk itu perangnya tidak terjadi. Perangnya tidak terjadi. Nah, sebab perang Tabuk itu asalnya ada berita sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Kaisar Romawi dan bala tentaranya akan menyerang. Nah, maka untuk mencegah mereka sampai di kota Madinah, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersama dengan 3.000 pasukan menghadang mereka di Tabuk. Nah, tapi qadar Allah 3.000 pasukan tidak lengkap, sebab ada kaum munafikin yang ikut dalam perang Tabuk. Setengahnya atau sebahagian mengatakan kurang dari setengahnya, sebagian mengatakan lebih dari setengahnya pulang. Siapa itu? Dipimpin oleh Ubay bin Ka'ab. Itu kaum munafikin. Padahal tidak terjadi peperangan, sebab apa yang disampaikan ke Nabi tidak benar. Nah, maka pulanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara yang ikut dengan kaum muslimin ada orang munafik. Dan itu yang mengucapkan kepada sahabat tentang sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami tidak pernah melihat pembaca Al-Qur'an kami yang paling buncit perutnya, paling rakus. Nah, paling banyak makannya, dan paling dusta ucapannya, dan paling pengecut ketika bertemu dengan musuh. Nah, maka faqala lahu Auf bin Malik, salah satu sahabat yang mendengarkan itu mengatakan, yaitu Auf bin Malik radhiyallahu anhu, kadzabta, engkau berdusta. Walakinnaka munafik, dan engkau itu munafik. Nah, la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh saya akan sampaikan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Fadhahaba Auf ila Rasulillah liyukhbirahu. Maka pergilah Auf bin Malik menuju kepada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan hal tersebut. Fawajada al-Qur'ana qad sabaqahu. Ternyata Auf bin Malik sudah didahului oleh Al-Qur'an. Maksudnya apa? Allah Maha mengetahui hal tersebut. Iya. Turun wahyu kepada Nabi sebelum Auf bin Malik sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, turun wahyu kepada Nabi, iya, sebelum Auf bin Malik sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebutkan, iya, fawajadal Qur'ana qad sabaqahu. Dia telah didahului oleh Al-Qur'an. Nah, faja'a dzalika ar-rajul ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, laki-laki yang berucap tadi, iya, itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa qad iltahala wa rakibana katahu. Dan Nabi ketika itu, iya, sudah akan berangkat dan sudah ada di atas naqanya, di atas ontanya. Nah, faqala, laki-laki itu mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innama kunna nahudu wa natahaddatsu haditsar rakbi nuqatti'u bihi 'anna at-tariq." Iya, katanya kami hanya bersenda gurau. Itu kan hanya pembicaraan orang-orang yang pengisi waktu di perjalanan. Iya, itu ucapannya tadi tuh. Kami tidak melihat mereka yang paling rakus, paling buncit perutnya, paling dusta ucapannya, paling pengecut kecuali Nabi dan sahabatnya. Itu mereka bercanda katanya. Itu hanya, ya, bagaimana membahasakan bahasa kita? Iya, mungkin basa-basi. Nah, percakapan, ya, untuk mengusir rasa kebosanan di jalan katanya. Bayangkan. Lihat di sini. Dia tidak bermaksud itu, ya kan? Dia tidak bermaksud kufur. Iya. Ucapannya tersebut dia tidak bermaksud kufur. Perhatikan itu. Nah, qala Ibnu Umar, lalu kata Abdullah bin Umar yang meriwayatkan hadis ini, ka'anni anzuru ilaihi muta'allikan binis'ati naqati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Seolah-olah saya melihat dia, laki-laki itu yang datang kepada Nabi, muta'allikan binis'ati naqati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bergantung tangannya, iya, ke pelana unta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa innal hijarata tanqubu rijlaihi. Sementara kakinya tersandung dengan batu-batu di jalan. Paham maksudnya? Iya. Nah, Rasulullah sudah mau berangkat, sudah ada ontanya. Dia datang. Iya, datang menyampaikan alasannya. Nah, iya, datang menyampaikan alasannya bahwa kami hanya bersenda gurau. Itu hanya pembicaraan orang yang bosan di perjalanan. Kami hanya sekedar basa-basi, tidak bermaksud demikian. Nabi sudah berangkat. Maka iya, dia tetap menahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bergelantungan pada pelana unta Nabi, dan dia terikut sampai digambarkan kakinya terantuk dengan batu-batu yang ada di jalan. Nah, wa huwa yaqul, dan dia terus mengatakan, innama kunna nahudu wa na'lab. Kami hanya bersenda gurau dan bermain-main. Iya. Perhatikan, dia tidak bermaksud, iya, tidak bermaksud kufur. Nah, fa yaqulu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapkan kepadanya. Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulullah engkau mengolok-olok? Bayangkan. Nah, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak usah minta maaf. Iya. Tidak ada uzur untukmu. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kafir setelah keimanan. Ini dalil menunjukkan Allah mengkafirkan mereka. Padahal Allah Maha tahu bahwasanya mereka tidak bermaksud kufur. Mereka tidak bermaksud kufur. Iya. Dan disebutkan bahwasanya memang dia menyampaikan kepada Nabi, kami hanya bercanda. Tidak ada maksud demikian.
Iya. Tapi turun wahyu dan ayat ini tidak mansuh, tidak terhapus. Iya. La ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak usah minta maaf. Iya. Sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Ini alasan para ulama. Iya. Itu tidak mempersyaratkan bahwa dia mesti bermaksud. Iya. Nah, soalnya Allah dengan jelas menyebutkan demikian. Nah, wa ma yaltafitu ilai wa ma yaziduhu alai. Kata Abdullah bin Umar, Nabi setelah mengucapkan tadi, iya, tidak menoleh lagi kepada laki-laki tersebut. Iya, tidak menoleh. Iya. Dan juga tidak menambah dari apa yang Allah turunkan, iya, dari wahyu. Iya. Nah, artinya beliau mencukupkan dengan apa yang, iya, ada dalam Al-Quran. Nah, la ta'tadir qad kafartum ba'da imanikum. Ini yang menyebabkan turunnya ayat yang kita sebutkan di awal tadi. Dan riwayat ini disahihkan oleh Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i dalam Sahihul Musnad min asbabin nuzul. Iya. Nah, Sahihul Musnad, iya, min asbabin nuzul. Nah. Baik. Makna ijmali lil athar, makna global dari riwayat Abdullah bin Umar tadi. Nah, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, yasifu haula'i ruwatu ma hasala bainal munafiqina minal waqi'ati bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi was-sukhriyati bihim. Nah, para perawi di atas, yakni mulai dari Abdullah bin Umar, kemudian siapa lagi? Muhammad ibn Ka'b ibn Salim, dan juga Zaid ibn Aslam, dan juga Qatadah ibn Di'amah As-Sadusi Al-Basri, itu mensifatkan, iya, menggambarkan tentang apa yang terjadi, ya, antara kaum munafikin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Bagaimana mereka merendahkan, ya, Rasulullah dan para sahabatnya. Wa dzalika lima tantawi alaihi qulubu haula'il munafiqina minal kufri wal hiqd. Itu disebabkan, iya, adanya kelicikan dan dendam, iya, di dalam hati-hati orang munafikin. Nah, baik. Wa qad adhara Allahu dzalika ala alsinatihim faqalu ma qalu. Dan Allah nampakkan itu. Iya. Allah nampakkan apa yang ada dalam hati-hati kaum munafikin. Nah, Allah nampakkan apa yang ada dalam hati-hati kaum munafikin, dan itu muncul melalui lisan-lisan mereka, melalui ucapan-ucapan mereka, sehingga mereka mengatakan apa yang mereka katakan. Nah, fa ankara alaihim min hadrahum minal mu'minina as-sadiqin. Iya. Maka itu diingkari oleh sahabat, ya, yang ada ketika itu. Nah, kenapa? Ghiratan lillahi walidinihi. Nah, sebagai bentuk kecemburuan terhadap Allah dan terhadap agama ini. Nah, summa dhahaba liyarfa amrahum ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka pergi untuk mengangkat urusan ini. Nah, untuk menjadikan urusan ini, iya, diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakinnal ladzi ya'lamu sirra wa akhfa, akan tetapi zat yang maha mengetahui yang nampak ataupun yang tersembunyi, yaitu Allah, qad sami'a maqalatuhum, sungguh telah mendengarkan ucapan mereka. Nah, iya, sungguh telah mendengarkan ucapan mereka. Nah, wa akhbara biha rasuluhu qabla wusul dzalikal mu'min, dan Allah mengabarkan kepada rasulnya, iya, sebelum, iya, Auf bin Malik tadi itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
wa hakama alaihim subhanahu bil kufri wa adamu qabuli i'tidzarihim. Kemudian Allah memberikan ketentuan hukum atas mereka dengan apa? Bahwa mereka itu kafir. Wa adami qabuli i'tidzarihim, dan alasan mereka tidak diterima. Nah, thumma jaa ahadun haula'il munafiqin mu'tadiran ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah salah satu dari kaum munafikin itu, menyampaikan alasannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falafadhan Nabi menolaknya. Falafadhan Nabi sallallahu alaihi wasallam qabula i'tidarihi. Nabi menolak alasan-alasan mereka. Li amrillah lahu bidzalik. Kenapa Nabi menolak? Padahal Nabi adalah orang yang paling toleran. Nabi adalah orang yang paling rahmat kepada umatnya. Sebab li amrillah lahu bidzalik. Itu berdasarkan perintah Allah. Itu berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Falam yazid fi raddihi alaihi ala ma qalahu Allah Subhanahu wa taala fi haqqihim min at-tawbih wat taqri'. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membantah mereka, membantah laki-laki tersebut, beliau tidak menambah dari ucapan Allah Subhanahu wa taala, dari firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga dalam hak mereka, Nabi tidak menambahkan dengan yang lainnya. Nah, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, munasabatul asal lil bab. Kaitannya riwayat ini dengan bab anna fihi bayanan wa tafsiran lil ayatil karimah. Riwayat ini penjelasan sekaligus menafsirkan ayat yang mulia tadi. Dalam surah At-Taubah ayat 65 tadi. Nah, di sini kita akan sebutkan pelajaran-pelajaran atau faidah dari asal tersebut. Yang pertama, bayanu ma tantawi alaihi nufusul munafiqin minal adawati lillahi wa rasulihi wal mu'minin. Pelajaran pertama, penjelasan apa yang menjadi kelicikan yang terdapat dalam jiwa-jiwa kaum munafikin dari permusuhannya kepada Allah dan Rasulnya dan kaum mukminin. Nah, penjelasan tentang kelicikan mereka. Dan sebenarnya di dalam Al-Quran banyak dijelaskan bagaimana karakteristik orang munafikin itu. Nah, yang ucapan mereka itu berbeda dengan hati-hati mereka. Nah, apa yang zahir itu tidak sesuai dengan batinnya mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui hal tersebut. Nah, yang kedua, anna man istahza'a billahi wa ayatihi wa rasulihi fahuwa kafirun wa in kana mazihan. Nah, bahwa barang siapa yang mengolok-olok Allah, barang siapa yang mengolok-olok Allah, ayat-ayat Allah, Rasulnya, fahuwa kafir, sungguh dia telah kafir. Wa in kana mazihan, meskipun dia hanya bersenda gurau. Ini kedengarannya ekstrim, wah, keras sekali. Padahal cuma bercanda. Nah, cuma bercanda. Ekstrim sekali kok, bersenda gurau saya dikatakan kafir meskipun bercanda. Nah, maka kita katakan sebagaimana ayat sendiri, Allah Subhanahu wa taala sendiri mengetahui bahwa orang munafik tersebut bercanda, bersenda gurau. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kompensasi untuk mereka. Tidak memberikan keringanan. Kata Syekh Shalih bin Muhammad, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, bahwa seorang yang beriman itu tidak akan mungkin di dalam hatinya
akan muncul bentuk-bentuk pelecehan, olok-olokan terhadap apa-apa yang diagungkan Allah dan Rasulnya. Tidak akan mungkin itu. Itu hanya muncul dari orang yang memiliki penyakit dalam hatinya. Itu hanya muncul dari kaum munafikin. Nah, kalau betul-betul beriman, dia akan mengagungkan apa yang dia imani. Dan akan mengagungkan apa yang diperintahkan untuk diagungkan. Nah, pasti demikian kalau orang beriman. Dan tidak mudah dia melakukan hal-hal yang memang itu bisa menafikan keimanannya. Nah, yang ketiga, anna dzikra af'alil fusaq liwulatil umur liyarda'uhum laysa minal ghibati wan namimah. Tolong perhatikan ini fawaid yang beliau sebutkan, bahwa menyebutkan perbuatan orang fasik kemana? Ke pemerintah. Melaporkan perbuatan orang fasik ke pemerintah untuk membuat mereka, untuk menghalangi mereka. Laisa minal ghibah, itu bukan ghibah. Itu bukan ghibah. Auf bin Malik, begitu mendengarkan ucapan orang munafik tersebut, itu langsung menuju kepada Rasulullah. Rasulullah statusnya ulil amri ketika itu. Dan itu bukan ghibah. Tapi itu untuk mencegah mafsadat yang lebih besar. Bukan ghibah, bukan namimah, bukan mengadu domba. Bal huwa minan nasihati lillahi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Bahkan itu termasuk nasihat kepada Allah, nasihat kepada Rasulnya, dan pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin secara umum. Di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi tatkala menyebutkan bab tentang masalah ghibah, beliau sebutkan setelahnya beberapa hal yang jadi pengecualian. Yang mana hal tersebut bukan termasuk ghibah. Dan salah satunya adalah apa yang disebutkan Syekh Shalih Al-Fauzan di sini. Tatkala kita mendapati orang yang zalim, orang yang fasik, dan kita berharap supaya dia berhenti dari kefasikannya, dari kezalimannya, maka boleh kita laporkan kepada penguasa, boleh kita laporkan kepada pemerintah. Dan itu bukan ghibah. Tapi itu dalam rangka nasihat. Dalam rangka nasihat. Yang keempat, al-ghilzatu ala a'da'illahi wa rasulih. Ini ghilzah, tegas. Tegas terhadap musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Tegas terhadap musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kelima, anna minal a'dzar ma la yanbaghi qabulahu. Bahwa ada di antara permintaan maaf yang tidak dimaafkan. Ada di antara permintaan maaf yang tidak dimaafkan. Yaitu permintaan maafnya orang munafik di sini. Yang sudah menjadikan Allah, Rasulnya dan ayat-ayatnya sebagai bahan candaan. Kemudian yang berikutnya, al-khawfu minan nifaq. Takut dan khawatir dari kemunafikan. Fa inna Allah subhanahu athbata li haula'i imanan qabla ay yaqulu ma qalu. Dari mana faedah ini? Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, Shalih bin Fauzan, sebab Allah Subhanahu wa taala menetapkan untuk kaum munafik tersebut keimanan. Sebelum mereka mengucapkan ucapan yang membuat mereka kafir. Allah sebutkan di ayat tersebut, laqad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kafir setelah beriman. Allah menetapkan bahwa mereka beriman. Nanti dengan ucapan itu baru mereka
kafir. Nah, dan itu merupakan bentuk kemunafikan. Nah, baik. Kemudian yang ketujuh, annal istihza billahi wa bir rasul wa bil Qur'an naqidun min nawaqidil Islam walau lam ya'taqid dzalika biqalbihi. Sungguhnya mengolok-olok Allah, mengolok-olok Rasulnya, mengolok-olok Al-Quran itu salah satu dari pembatal keislaman, meskipun hatinya tidak meyakini atau berkeyakinan. Nah, faedah yang berikutnya, dan ini dari Al-Qaul Mufid. Nah, dari asal tersebut menunjukkan bahwa Nabi SAW itu tidak mengetahui hal yang gaib. Nabi SAW tidak mengetahui hal yang gaib. Dari mana faedah tersebut? Sebab nanti Allah yang menurunkan wahyu kepada Nabi, baru Nabi tahu bahwa ada kaum munafikin yang mengolok-olok beliau dan sahabatnya. Seandainya beliau tahu hal yang gaib, beliau kan tahu bahwa ada orang munafik yang mengolok-olok beliau. Nah, kalau di zaman kita ini, kadang ada orang yang seperti itu. Kayaknya ini ada yang cerita jelek saya ini. Iya kan? Kayaknya ada yang cerita jelek saya. Perasaan saya selalu tidak enak. Kayaknya ada yang cerita jelek saya ini. Ini kayak mengetahui hal yang gaib saja. Nah, Nabi SAW dijadikan bahan olok-olokan. Beliau dan para sahabatnya Nabi tidak tahu, kecuali setelah Allah turunkan wahyu kepada beliau. Nah, faedah yang lainnya jemaah sekalian, bahwasanya ini menunjukkan mukjizat, dan karamah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebab beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya jemaah sekalian, sebagai penutup dan ini nasihat untuk kita semua, hendaknya kita pandai-pandai menjaga lisan-lisan kita. Hendaknya kita pandai-pandai menjaga ucapan-ucapan kita. Nah, dan ucapan lisan ini adalah salah satu hal yang banyak menyebabkan seseorang itu masuk dalam neraka. Nah, lisan dan kemaluan, artinya dosa yang dilakukan oleh lisannya dan dosa yang dilakukan oleh kemaluannya. Nah, dan terkadang dengan satu ucapan ia akan dilemparkan ke dalam neraka yang jauhnya itu antara timur dengan barat, dengan satu ucapan. Nah, dengan satu ucapan kadang seseorang bisa menjadi kafir, hilang keimanannya. Dan yang kita khawatirkan kalau itu terjadi di penghujung hidup kita, di akhir hidup kita. Padahal yang menentukan selamatnya kita di kehidupan berikutnya itu adalah episode terakhir dari kehidupan kita. Episode terakhir dari kehidupan kita. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Semua amalan itu tergantung penutupnya. Semua amalan tergantung penutupnya. Artinya apa? Meskipun kita walhamdulillah saat ini belajar agama, kita istiqomah di atas ketaatan kepada Allah, berkomitmen di atas Al-Quran dan As-Sunnah, merealisasikan tauhid, kemudian berakhlak dengan akhlak yang baik terhadap sama kaum muslimin, tapi itu bukan jaminan. Nah, bukan jaminan di akhir hidup kita akan mendapatkan husnul khotimah. Nah, olehnya sekali lagi, pandai-pandailah kita menjaga lisan-lisan kita. Nah, dan salah satu musibah yang sampai saat ini masih kita rasakan adalah mereka tidak pandai menjaga lisan-lisannya, sehingga api fitnah semakin berkobar dan berkobar. Dan tidak teredam.
Nah, padahal seandainya mereka pandai menjaga lisan-lisannya, iya, tidak begitu gampang mengumbar aib-aib kaum muslimin, iya, tidak begitu gampang menyebutkan apa yang menjadi kekurangan kaum muslimin, apalagi itu adalah ulama asatidzah, adalah orang yang berilmu, niscaya fitnah yang tidak akan semakin berkobar. Nah, nasallallahu alaihi wasallam. Nah, sekira ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan pagi hari ini, sebabkan kita tadi sudah agak terlambat. Dan insyaallah taala semoga kedepannya kita akan lebih baik lagi. Nah, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.